dari keinginan untuk mengeksplorasi batas. Bagaimana jika kita bersatu untuk mempertanyakan apa yang akan terjadi jika kita menjajah Mars? 7. Berani melangkah lebih jauh. Sebelum menimbang pro dan kontra dari mendirikan koloni di tempat seperti Mars, kita harus mulai dengan pertanyaan mendasar, mengapa melakukan ini? Lagi pula, apakah bumi tidak cukup bagi kita? Sebenarnya itu bukan perspektif yang paling tepat. Ini bukan tentang bumi cukup atau tidak. Ini di atas segalanya adalah pertanyaan tentang takdir umat manusia. Seperti yang terlihat jelas, populasi kita terus bertambah dan planet ini secara bertahap menjadi terlalu padat. Semakin banyak orang, semakin besar konsumsi sumber daya. Hutan menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sementara lapisan ozon dan atmosfer menderita akibat emisi karbon. Berkembang ke planet lain adalah solusi yang faktanya memiliki potensi besar karena akan menyelesaikan sebagian dari tantangan ini. Jika kita menjajah Mars, kita dapat membawa sebagian populasi untuk hidup di dunia baru. Ini akan mengurangi tekanan pada sumber daya bumi dan lebih dari itu akan menjadi tonggak sejarah kolonisasi pertama planet lain di tata surya kita. Ini selalu menjadi mimpi umat manusia sejak awal eksplorasi luar angkasa. Keinginan untuk mencapai bintang-bintang inilah yang mengilhami karya seperti Star Trek, Star Wars, Perdidos no Espacio, dan banyak lainnya. Oleh karena itu, menetap di Mars akan menjadi langkah penting untuk mengubah visi-visi ini menjadi kenyataan. Dan sekali kita sampai di sana, kita dapat memandang cakrawala yang lebih jauh lagi. Jika mungkin untuk menjajah Mars, mengapa tidak menargetkan planet lain? Bahkan ada yang berpendapat bahwa bulan akan menjadi langkah yang lebih strategis sebelum kita menuju planet merah. Saran ini memiliki nilai. Namun, terlepas dari urutannya, pada saat kita membangun kehadiran di dunia lain dan memulai peradaban baru di sana, kita akan meruntuhkan batas dalam eksplorasi kosmik dalam dimensi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Keberadaan planet lain yang berpotensi layak huni sudah diketahui. Tantangannya selalu bermuara pada bagaimana mencapainya. Poin ke-6, tantangan jarak. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menghadapi hambatan utama dalam penjajahan Mars. Pada dasarnya, Mars sangatlah jauh. Saat melihat peta tata surya, bumi dan Mars terlihat seperti tetangga. Bumi sebagai planet ketiga dan Mars planet keempat. Kedekatan yang tampak ini mungkin menyarankan perjalanan yang relatif cepat, bukan? Salah. Jarak rata-rata antara kedua planet ini adalah sekitar 54,6 juta kilometer. Sebagai ilustrasi, kita bisa melakukan 69 perjalanan pulang pergi ke bulan sebelum menempuh jarak ini. Dan, seperti yang telah diketahui secara luas, manusia masih menghadapi tantangan besar hanya untuk mendarat di satelit alami kita. Bayangkan, kemudian, mencapai planet yang jaraknya tak terhitung kali lebih jauh. Ya, ini adalah rintangan yang sangat besar. Namun, Anda mungkin berpikir, apakah jarak benar-benar hambatan terbesar? Sebenarnya tidak. Inti masalahnya terletak pada teknologi yang tersedia saat ini di bumi. Sistem yang akan mendorong astronot kita menuju ruang angkasa dalam perjalanan ke dunia lain. Dengan jujur, dengan teknologi saat ini, kita tidak akan bisa mencapai Mars. Atau, jika bisa, kita tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mendirikan koloni. Tapi saya melompati beberapa langkah. Mari fokus dulu pada tantangan jarak. Bayangkan sejenak bahwa mesin pesawat ulang-alik dan pesawat yang digunakan untuk perjalanan bulan dan orbital memiliki daya yang cukup untuk mencapai Mars, dan kita menemukan cara untuk mengisi bahan bakar mereka untuk perjalanan itu. Kedengarannya layak, bukan? Sekarang, kendalanya adalah karena jaraknya yang sangat jauh, pesawat harus menopang kehidupan para astronot selama perjalanan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berbagai faktor memengaruhi, tetapi rata-rata dibutuhkan antara 150 hingga 300 hari hanya untuk perjalanan satu arah, dan itu dengan pesawat ruang angkasa konvensional. Mempertahankan sekelompok orang dalam lingkungan yang begitu terbatas untuk waktu yang lama tidak akan sehat sama sekali, dan itu hanya puncak gunung es. Tantangan kelima, kita akan membutuhkan pesawat yang jauh lebih besar. Pikirkan tentang apa artinya mengolonisasi sebuah planet. Secara teknis, kolonisasi melibatkan menanam dan mendirikan sesuatu di lokasi, tetapi dalam arti luas, itu berarti menciptakan ruang di mana orang bisa hidup, bernapas, dan terutama berkembang di rumah baru mereka. Jadi secara realistis, katakanlah kita memutuskan untuk mengolonisasi Mars dengan sekelompok 20 hingga 30 orang. Kedengarannya masuk akal? Bagus. Membawa mereka ke sana dan menyediakan sumber daya untuk kelangsungan hidup mereka akan membutuhkan pesawat seperti yang belum pernah dibangun umat manusia. Rekor orang yang dibawa ke luar angkasa dalam satu pesawat ulang-alik tidak sampai selusin, dan sekarang kita berbicara tentang melipat gandakan angka itu ditambah membawa semua
semua persediaan yang diperlukan. Pernah menonton film The Martian? Film itu menceritakan kisah seorang ilmuwan yang ditinggalkan di planet tersebut setelah kecelakaan. Sementara krunya berusaha menyelamatkannya dan dia berjuang untuk bertahan hidup sendirian. Tentu, bagaimanapun, tim itu hanya terdiri dari 6 orang, termasuk karakter Damon, dan bahkan begitu kapal yang membawa mereka sangat besar. Sebenarnya, itu bahkan tidak bisa disebut sebagai transportasi biasa. Lebih mirip stasiun luar angkasa yang ringkas, dengan gym, dapur, ruang konferensi, komputer canggih, dan berbagai fasilitas lainnya. Semua itu untuk kelompok yang begitu kecil. Kami belum pernah menerbangkan pesawat luar angkasa sebesar itu, apalagi menempatkan sesuatu yang begitu besar di orbit. Saat ini, jujur saja, kami bahkan tidak memiliki teknologi yang diperlukan untuk itu, bahkan jika kami mencoba. Selain itu, NASA tidak sedang dalam masa terbaiknya, tapi itu tidak berarti mimpinya mati. Poin keempat, bisakah kita menjajah Mars jika kita sampai di sana? Tidak diragukan lagi, salah satu pertanyaan terbesar adalah apakah mungkin untuk hidup dan mendirikan koloni di planet merah itu? Jawaban jujurnya adalah ya, itu layak, dan semakin banyak kita meneliti, semakin kita menemukan bahwa kehidupan di sana tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat mungkin. Anda pasti pernah mendengar tentang penemuan air di Mars. Dan menurut laporan tahun 2018, hal-hal berkembang lebih jauh dengan cadangan baru yang ditemukan di bawah permukaan. Jika kita bisa mengekstraknya atau mengolahnya dengan cara yang layak untuk konsumsi manusia, kemungkinannya tidak terbatas. Adapun tantangan menghuni planet itu, sebenarnya bagian itu relatif sederhana. Kita sudah pernah membangun lingkungan terisolasi sebelumnya, dan kapal selam telah membuktikan bahwa kita mampu menciptakan sistem dengan atmosfer terkontrol dan pengatur tekanan untuk melindungi mereka yang berada di dalamnya. Makanan, tentu saja, bukan akan menjadi hambatan terbesar. Namun, dengan perencanaan yang tepat, persediaan makanan bisa mencukupi hingga panen pertama dilakukan. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Mars secara ilmiah akurat, bercocok tanam di tanah Mars bisa dilakukan sebagian besar waktu, asalkan faktor-faktor tertentu diperhitungkan dan dipersiapkan sebelumnya di pesawat ruang angkasa yang akan membawa koloni tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada tantangan untuk sampai ke sana, jika kita bisa mengatasi rintangan itu, kehidupan di planet tersebut bisa diwujudkan. Ini akan menjadi pencapaian mimpi dan bukti bahwa manusia memang bisa mencapai bintang-bintang. Keinginan ini bisa mendorong kita lebih jauh dalam mengejar tujuan tersebut. Poin ketiga, dorongan inspirasi. Dikatakan bahwa kebutuhan adalah ibu dari penemuan, dan itu sangat benar. Sepanjang sejarah, banyak penemuan muncul justru karena ada kebutuhan. Jika kita ingin sampai ke Mars dan membangun kehadiran yang bertahan lama, kita akan menghadapi kesulitan yang signifikan. Seseorang perlu memiliki wawasan brilian untuk membantu memecahkan masalah ini. Sehebat apapun pesawat ulang-alik di masa lalu, membawa kita ke bulan dan kembali berkali-kali, perkembangannya sebagian besar terbatas pada peningkatan keamanan. Meski begitu, beberapa kecelakaan tetap terjadi selama bertahun-tahun. Saat itulah ilmuwan dari Jet Propulsion Lab atau institusi lain mulai berpikir secara inovatif, mengembangkan jenis mesin baru yang mampu membawa manusia melampaui bulan. Saya tidak menyarankan pembuatan mesin warp atau semacamnya, tetapi lompatan teknologi dalam propulsi luar angkasa akan menjadi kemajuan monumental bagi umat manusia, mempercepat perjalanan kita ke Mars. Dan, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, ketika kita maju di satu bidang, bidang lain juga mendapat manfaat dari inovasi tersebut. Oleh karena itu, ada potensi besar untuk kemajuan signifikan selama perjalanan menuju Mars. Meskipun banyak yang menganggap upaya ini sebagai usaha yang sia-sia, juga mungkin untuk melihatnya sebagai kesempatan unik untuk mendorong umat manusia ke depan. Poin kedua, keadaan darurat. Namun, penting untuk ditekankan bahwa bahkan jika kita mencapai Mars, bahkan jika kita berhasil mendirikan koloni di permukaannya, berbagai bahaya intrinsik akan tetap tanpa solusi yang mudah. Mari kita mulai dengan yang paling jelas. Jika sesuatu salah di koloni, siapa sebenarnya yang akan datang untuk membantu? Pikirkan baik-baik. Meskipun dengan mesin paling canggih yang pernah dibuat, itu tidak berarti kita bisa begitu saja berteleportasi ke planet tersebut. Ruang angkasa penuh dengan bahaya, dan Mars tidak memiliki atmosfer. Jadi, risiko mengirim orang ke sana sangat besar, dan bahkan ketidakpastian terkecil dapat menyebabkan kematian cepat awak. Bumi tidak akan bisa bereaksi tepat waktu untuk mencegah tragedi. Tentu akan ada protokol keamanan, tetapi kita berbicara tentang lingkungan yang sama sekali berbeda. Seberapapun sains berkembang, kita tidak akan pernah sepenuhnya siap untuk semua yang kosmos bisa simpan. Dengan demikian, meskipun tidak kekurangan relawan untuk misi kolonisasi pertama, ketika masalah mulai muncul, banyak yang akan mempertimbangkan kembali. Ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam skenario ini. Kegembiraan petualangan dan kesempatan untuk membuat sejarah sangat menarik
dalam teori. Namun, ketika bahaya menjadi nyata dan hambatan terus berulang, antusiasme akan menghilang. Itulah sebabnya NASA tidak lagi memiliki dampak yang sama seperti dulu. Dan mungkin kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengolonisasi Mars, tetapi masa depan tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang tahu apa langkah kita berikutnya. Yang tentu saja membawa kita ke pertanyaan pertama dan tak terhindarkan yang pasti semua orang pikirkan. Jadi, apakah itu benar-benar sepadan? Setelah semua yang telah dikatakan tentang topik ini, mungkin itulah pertanyaan yang bergema di pikiran Anda. Jika ada begitu banyak risiko dan kemungkinan kegagalan, mengapa kita harus mengambil risiko untuk menjajah tempat seperti Mars? Bukankah lebih bijaksana untuk tetap tinggal di bumi? Namun, jika umat manusia selalu berpikir seperti itu, sejarah kita akan benar-benar berbeda. Ada sesuatu yang melekat pada diri manusia, keinginan yang tak terbendung untuk menjelajah, melampaui batas, dan mencapai yang tidak diketahui. Itulah yang mendorong kita untuk membangun kapal dan menaklukkan samudra. Itulah yang membawa kita untuk menciptakan kereta api, mobil, dan pesawat untuk menghancurkan batasan jarak. Dan itulah yang membuat kita mempertaruhkan segalanya untuk mencapai bulan. Sekarang, tantangan kita adalah pergi lebih jauh, lebih cepat, dan mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mendirikan koloni di dunia yang sejauh yang kita tahu belum pernah dihuni kehidupan. Tentu rintangannya sangat besar dan akan ada kegagalan, kesalahan, serta tragedi di sepanjang jalan. Tapi itu adalah bagian dari perjalanan. Ketika kita akhirnya berhasil, ketika kita menginjakkan kaki di Mars bukan sebagai pengunjung, melainkan sebagai penjajah, kita akan mengambil langkah pertama yang sesungguhnya menuju alam semesta yang dihuni oleh manusia. Itu akan menjadi salah satu momen paling gemilang dalam sejarah kita. Bukankah semua usaha ini sepadan? Bukankah sepadan untuk mengambil risiko meski dengan segala kesulitan demi mencapai sesuatu yang begitu besar? Bukankah sepadan untuk menantang yang mustahil hanya untuk membuktikan bahwa itu pada akhirnya mungkin? Bukankah begitu umat manusia sampai di sini? Bukankah ruang angkasa adalah batas terakhir yang masih harus kita taklukkan? Mars ada di sana menunggu. Menghadapi itu, apakah Anda percaya bahwa suatu hari kita akan menjajah planet merah itu? Kapan itu mungkin terjadi? Dan berapa banyak orang yang Anda bayangkan akan menjadi bagian dari koloni pertama itu? Bagaimana jika kita mengambil jalan ini? Apakah layak untuk diperluas lagi? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan sampai jumpa di video berikutnya.